Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang industri kecap. Perkenalkan, nama saya Naufal Alam Gumilar. Nama saya Sofi Nurdianti. Nama saya Muhammad Adanur Rahman. Nama saya Lamara Putri. Udah. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan uraian mengenai industri kecap. Industri makanan di Indonesia diakui turut menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Salah satu subsektor yang terus bergeliat adalah industri produksi kecap. Meningkatnya akan konsumsi kecap mendorong perusahaan yang bergerak pada industri kecap semakin meningkatkan produksinya. Kondisi ini mendorong produsen memproduksi dengan berbagai varian ukuran kecap dan menghasilkan cita rasa yang baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam. Kecap adalah cairan hasil fermentasi bahan nabati atau hewani berprotein tinggi di dalam larutan garam. Dan juga, kecap merupakan sari kedelai yang telah difermentasikan dengan atau tanpa tambahan gula dan bumbu. Kedelai yang digunakan untuk membuat kecap biasanya kedelai hitam, agar kecap yang dihasilkan berwarna coklat hitam. Kecap yang dibuat dari kedelai kuning berwarna coklat. Di Indonesia dikenal kecap manis asin sedang, dan kecap asin, sesuai dengan kadar gulanya. Struktur kecap manis biasanya bertekstur kental dan terbuat dari kedelai, sementara kecap asin bertekstur lebih cair dan terbuat dari kedelai dengan komposisi garam yang lebih banyak. Selain kecap kedelai murni, ada kecap yang dibuat dari campuran gandum dengan kedelai. Pembuatan kecap juga dapat dilakukan tanpa fermentasi, yaitu dengan hidrolisa asam. Cara ini belum digunakan dalam industri kecap di Indonesia. Secara fermentasi, pembuatan kecap dimulai dengan fermentasi oleh cendawan atau jamur, dilanjutkan dengan fermentasi dalam larutan garam, dan akhirnya melakukan pemasakan. Makin lama fermentasinya, makin sedap aroma dan rasa kecapnya. Cendawan atau jamur yang digunakan adalah Aspergillus oryzae, Rhizopus oryzae. Daya urai terhadap protein dari Rhizopus oryzae tidak sebaik Aspergillus oryzae, sehingga mutu kecap yang dihasilkannya pun kurang. Komposisi bahan baku kecap. Salah satunya kedelai. Kedelai mempunyai komposisi protein 34,9%, asam amino 0,01 sampai 0,08 gram, karbohidrat dengan jumlah 34,8%. Kedua tuh gula. Gula mengandung senyawa keton alkohol, asam, furan, turunan benzena, dan hidrokarbon. Gula dapat meningkatkan kemanisan dan karakteristik aroma, menurut AW, sehingga dapat memperpanjang masa simpan dengan cara menghambat pertumbuhan mikroorganisme, serta mempengaruhi warna dan flavor kecap melalui reaksi Maillard dan karamelisasi. Air dan garam. Selanjutnya ada diagram alir proses pembuatan kecap. Yang pertama itu ada kedelai dan air, biasanya itu direndam dulu, terus biji gandum atau terigu dan kedelai disangrai, garam dan air dihomogenkan. Kedelai dan air ini setelah direndam itu biasanya setelah itu direbus sekitar 90 sampai 120 menit. Setelah disangrai, biji gandum dan kedelai itu didinginkan dan dihancurkan. Kemudian dua bahan ini disatukan, difermentasi kapangnya oleh Aspergillus selama 2 hari. Namanya fermentasi koji. Setelah 2 hari, air garam yang telah dihomogenkan dicampur dari hasil fermentasi 2 hari tadi.
Tahap kedua bernama fermentasi moromi. Setelah 3-5 hari fermentasi moromi itu dilanjutkan ke proses pengepresan, atau ini biasanya biji kedelai disusun, ditumpuk berlapis-lapis, habis itu dipres dengan mesin pengepres. Lalu akan dihasilkan sari kecap dan ampas kecap. Ampas kecap ini termasuk limbah dan bisa digunakan dengan pakan ternak. Nah, sari kecap ini yang digunakan untuk menghasilkan kecapnya, yaitu sari kecapnya setelah itu digabung dengan pemasakan gula, terus disaring, hasilnya filtrat, lalu ada pencampuran. Pencampuran ini pencampuran jumlah gula merah. Lalu pencampuran ini dihasilkan 3 kecap, yaitu kecap manis, kecap sedang, dan kecap asin. Kecap sedang ini antara manis dan asin. Jadi manis tidak, asin tidak, jadi di tengah-tengah. Habis itu 3 kecap ini di preheating lagi 80 sampai 100 derajat Celcius untuk menghilangkan mikroorganisme yang masih ada di situ. Terus di separator disaring lagi, diheating lagi, dipanaskan kembali. Lalu di sini ada botol. Botol yang digunakan di sini ada 2, ada primer sama sekunder. Biasanya yang primer ini ada beling, ada PVC, ada jirigen, dan sachet. Terus kalau yang di sekunder itu biasanya memakai dus. Botol ini dicuci. Habis itu habis heating, kan pendinginan, lalu masuk ke proses pembotolan. Ya, kemudian karakteristik limbah yang dihasilkan. Limbah industri kecap yaitu berupa ampas kedelai dan limbah air. Limbah kecap adalah limbah yang dihasilkan dalam proses pembuatan kecap. Limbah yang dihasilkan berupa limbah padat dan cair. Limbah padat berupa dirasakan dampaknya terhadap lingkungan karena dapat dimanfaatkan untuk makanan ternak. Tetapi limbah cair akan mengakibatkan bau busuk. Dan bila dibuang langsung ke sungai akan menyebabkan tercemarnya sungai tersebut. Limbah industri kecap yang berupa ampas kedelai merupakan sisa pengolahan kecap yang memiliki nilai ekonomis rendah dan banyak ditemukan di Indonesia. Kandungan protein dan NaCl yang cukup tinggi pada limbah industri kecap, yaitu berupa ampas kedelai, dapat menimbulkan polusi berat dan perairan bila pembuangannya tidak diberi perlakuan yang tepat. Salah satu pengolahan limbah industri kecap yaitu dijadikan bahan bakar padat, pengambilan data menggunakan bom kalorimeter untuk nilai kalori dan perhitungan berdasarkan ASTM D3173 untuk kadar air, ISO 562 untuk kadar volatil, ASTM D3174 untuk kadar abu dan kadar karbon. Hasil pengujian berdasarkan variasi suhu dan holding time menunjukkan nilai kalori tertinggi yaitu 3.866,1128 kalori per gram. Kadar air terendah yaitu 1,7691%. Kadar volatil terendah yaitu 62,9821%. Kadar abu terendah yaitu 8,6351% dan kadar karbon tertinggi yaitu 26,4948%. Sedangkan berdasarkan variasi komposisi dan holding time menunjukkan nilai kalori tertinggi yaitu 3.546,3636 kalori per gram. Kadar air terendah yaitu 1,7074%. Kadar volatil terendah yaitu 68,50812%.
kadar abu terendah yaitu 8,3718% dan kadar karbon tertinggi yaitu 20,3151%. Nilai kalor tersebut setara dengan batubara lignit yaitu 3.500 sampai 4.611 kalori per gram berdasarkan standar kualitas batubara American Standard Testing and Mineral ASTM, yang itu berupa peraturan pemerintah yang mengatur tentang baku mutu limbah adalah PP nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan pengolahan kedelai, yaitu parameter pada kecap dengan kadar BOD 150 mg per liter, bebannya 1,5 kg per ton, COD kadarnya 300 mg per liter, bebannya 3 kg per ton. TSS kadarnya itu 100 mg per liter, kemudian bebannya 1 kg per ton. pH-nya itu 6-9. Kuantitas air limbah paling tinggi yaitu 10 mili kubik per ton. Kemudian, air limbah yang dibuang begitu saja ke lingkungan akan menyebabkan pencemaran. Antara lain dapat menyebabkan polusi sumber-sumber air seperti sungai, sumber mata air, dan sumur penduduk. Air tersebut harus diolah terlebih dahulu agar mempunyai kualitas yang sama dengan kualitas air yang sesuai dengan baku mutu, kualitas air, dan pengendalian pencemaran air. Jadi, air limbah harus mengalami proses daur ulang sehingga dapat digunakan lagi. Air limbah yang dibuang secara langsung inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya pencemaran air. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.